ketemu lagi dengan Om Indra Dwi Kurniawan di channel Dwi Kurniawan. Masih dalam topik pembahasan tentang ikan asin, guys. Khususnya bagi lu yang hari ini berdagang atau berjualan ikan asin di pasar tradisional. Semoga perjuangan lu yang tetap bersabar walaupun keadaan pasar yang hari ini sedang sepi atau sedang lesu, karena semua orang membatasi diri atau social distancing karena COVID-19 tidak menyurutkan semangat lu untuk tetap berjuang menghasilkan pundi-pundi rupiah dari upaya berjualan ikan asin di pasar. Kita nggak usah putus asa dan tetap optimis. Kenapa demikian? Karena kalau kita berputus asa ya nggak akan menghasilkan solusi apapun. Kalau kita hari ini merasa susah, nggak akan menghasilkan apapun. Jadi menurut gua, langkah terbaik adalah tetaplah berupaya. Bagaimana caranya agar kita tetap bersemangat berjualan ikan asin? Ya jangan lihat ikan asinnya, jadi kita lihat keluarga kita lihat anak kita lihat segala impian-impian kita yang itu bisa menjadi semangat. Atau apa saja yang bisa menjadikan kita termotivasi sehingga kita melupakan semua permasalahan dan semua hambatan halangan yang akan menjadikan kita berputus asa. Jadi jualan ikan asin harus ada motivasi juga ya guys, untuk menjadikan semangat. Juga jangan lupa ya guys, ketika kita berjualan di pasar tradisional, jangan menjadikan semakin banyaknya tantangan dan hambatan kita yang berakibat kepada semakin menurunnya semangat. Salah satunya selain keadaan yang terus kita dramatisir, yang kedua adalah kadang banyak pedagang ikan asin di pasar, atau bahkan bukan hanya pedagang ikan asin aja ya, banyak banget mereka yang berdagang di pasar sering membuat dirinya sendiri menjadi bertambah susah. Kenapa? Karena mereka semakin banyak terhimpit hutang di tengah-tengah keadaan yang sulit, karena ikan banyak yang busuk, ikan banyak yang tidak terjual, akhirnya minjem modal dari rentenir. Itu yang bahaya guys. Kalau lu melakukan itu sama aja lu membunuh diri lu sendiri. Kewajiban lu untuk membayar setiap hari kepada rentenir itu akan berakibat semakin terpuruknya keadaan yang harus kita lalui di masa yang sulit ini. Kenapa demikian? Karena ingat bahwa mengembalikan pinjaman dari rentenir itu pasti sudah mengandung bunga. Lu bisa bayangkan, kalau lu misalkan minjemnya 10 juta, berarti lu harus bayar setiap hari berapa? Apakah sesuai dengan keuntungan lu sehari berapa? Walaupun lu punya berbagai macam jenis ikan asin yang banyak, yang bagus-bagus, tapi uang yang lu peroleh untuk membeli ikan yang bagus-bagus itu dari meminjam dari rentenir, maka lu akan nggak makin bagus guys. Walaupun lu terlihat dagangan lu bagus, mewah, lengkap, tapi kalau hasil berhutang buat apa? Itu akan berakibat kepada kerugian lu sendiri. Akhirnya lu akan nggak punya ikan dan nggak punya uang. Yang dilarang adalah jangan sampai berhawa nafsu untuk menambahkan jenis ikan asin atau melengkapi ikan asin karena keadaan sekarang dari meminjam dari rentenir. Dan kalau memang ternyata lu membutuhkan modal yang sangat urgent, kalau boleh gue menyarankan pinjamlah pada lembaga keuangan yang benar, sehingga lu akan mendapatkan uang yang bunganya juga nggak terlalu tinggi. Dan sekarang banyak banget sebetulnya perkreditan mikro untuk pedagang-pedagang kecil seperti kita guys. Kenapa lebih bagus ke situ? Karena lu akan memperoleh uang yang bunganya tidak terlalu tinggi dan juga cicilannya pasti bulanan bukan harian. Kalau ke rentenir kan harian, kalau seharinya misalkan lu 120.000 per hari, sebulan udah berapa duit guys yang lu harus bayar. Sangat merugikan. Akhirnya lu akan terhimpit hutang yang mengakibatkan tambah beratnya beban yang lu harus tanggung dalam menjalankan bisnis ikan asin. Itu kan yang kita nggak pernah pikirkan. Karena kita melihat setorannya hariannya kita mampu untuk bayar seakan-akan karena kita biasa mendapatkan uang harian lebih daripada uang cicilan yang harus ke rentenir, kita merasa mampu.
Itu aja sih guys, lebih memperingan lu dalam pembayarannya sebetulnya. Jadi menurut gua ya berjalan normal aja deh. Artinya bukan kita pasrah yang konyol, kita tetap berupaya dengan maksimal, kita tetap berupaya dengan baik, sehingga kita tetap bisa memanfaatkan apa yang ada dalam keadaan yang begini. Perlu perjuangan sangat. Menurut gua begitu. Ya ini sih terserah kembali lagi ke lu ya guys. Gua hanya menyarankan, karena semakin banyak lu terhimpit hutang, ya berakibat kepada semakin beratnya lu untuk mengembalikan hutang. Semakin beratnya menjadi beban lu. Walaupun dagangan sedikit tapi lu nggak punya hutang, ketika keadaan sudah membaik maka lu pasti akan bisa pulih kembali. Nah sedangkan ketika sekarang konsumennya juga lagi sedikit, lu perbanyak ikan lu dengan ikan-ikan yang bagus-bagus hasil pinjam uang, apalagi pinjamnya dari rentenir, ya tetap aja kan keadaannya juga lagi nggak fast moving. Akhirnya itu akan semua menjadi bumerang untuk kita semua. Itu maksud gua guys. Ini sih hanya saran aja agar lu jauh lebih ringan itu. Karena pengalaman-pengalaman begitu banyak sangat yang sudah terjadi, dan akhirnya mereka tidak sanggup untuk membayar, rembetannya jadi kemana-mana, imbasnya jadi kemana-mana, rumahnya diambil, mobilnya diambil, motornya diambil, karena tidak mampu membayar hutang kepada rentenir. Nah itu guys, karena hukum alam itu terjadi di pasar mah guys. Kalau memang sudah pinjam ya punya kewajiban mengembalikan, begitu guys. Dan itu kan harus kita ingat. Jangan kita manis meminjam uangnya aja, manis pada saat kita punya uangnya aja dari hasil meminjam dari rentenir. Tetapi juga kita harus pikirkan bagaimana cara mengembalikan uang itu. Nah itu guys. Nah ada satu hal yang sangat lebih baik daripada itu adalah bagaimana agar kita bisa mensiasati keadaan COVID-19 ini menjadikan kita punya omset berjualan ikan asin tetap besar, tetap maksimal. Ya lu harus benar-benar memanfaatkan waktu dengan apa yang ada dari dagangan lu itu. Nah biasanya mungkin dikala rame kita tutupnya jauh lebih cepat, sekarang dikala sepi begini kita tutupnya lebih lama, bukanya lebih awal. Itu malah lebih bagus. Etos kerja yang harus kita tingkatkan, produktivitas yang harus kita tingkatkan, promosi yang harus kita tingkatkan. Nah semoga dengan langkah-langkah itu kita akan jauh lebih aman, kita akan jauh lebih safe dibandingkan kita meminjam uang tanpa mengiringi etos kerja kita sendiri. Akhirnya akan berakibat buruk bagi kita. Nah menurut gue begitu guys. Sekarang kita cooling down dulu, tenang dulu. Jikalau keadaan kita berdagang ikan asin sekarang dalam omset ini urusannya sedang menurun, ya jangan kita panik, jangan kita berpikir yang enggak. Tetap aja syukuri dan kelola aja yang ada. Kita manajemen lagi, kita perbaharui lagi dengan apa yang ada. Mungkin dengan lu tata kembali dagangan lu yang ada, dan jual dengan harga yang lebih murah, tapi tetap lu bisa dapat untung. Ikan-ikan yang lama lu bisa jual juga tetap dengan harga yang jauh lebih murah, lu gobrek kalau orang Sunda bilang mah. Nah semoga dengan langkah-langkah ini kita akan bisa tetap bertahan dan survive gitu guys, maksud gua. Begitu aja guys, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bukan gua melarang, sama sekali nggak ada larangan buat siapapun. Gua cuma menghimbau berdasarkan beberapa pengalaman teman-teman yang pernah terlibat dengan urusan rentenir di pasar. Karena kalau di pasar tuh mudah banget guys memperoleh modal. Apalagi lu jualan ikan asin, karena image jualan ikan asin sendiri di pasar itu duitnya banyak. Sehingga orang pasti akan berbondong-bondong untuk berinvestasi menanamkan uangnya kepada lu semua pedagang ikan asin. Karena mereka tahu dagang ikan asin itu untungnya banyak. Padahal kan hanya kita yang tahu kan seperti apa keadaannya. Apalagi sekarang menghadapi COVID-19. Itu aja sih guys. Jadi jangan mudah untuk mengambil keputusan yang salah. Apalagi terlibat dengan urusan uang rentenir. Itu aja ya guys dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, kemudian di komen. Kalau memang lu nggak setuju dengan apa yang gua sampaikan, silakan lu komen di bawah alasannya kenapa. Kalau lu setuju juga silakan lu komen di bawah, supaya kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi,
yang insya Allah akan berfaedah dan bermanfaat buat gue secara pribadi dan buat lu semua. Begitu aja guys, selamat berjualan, semangat dan tetap optimis. Ingat bahwa Allah menciptakan hidup ini berpasangan, ada penurunan dan pasti ada kenaikan. Yang penting kita tetap semangat, berpikir jernih, dan optimis dalam menghadapi segala ujian apapun yang kita hadapi. Begitu aja guys, thank you. Jangan lupa bantu subscribe juga ya guys, biar gue bertambah semangat untuk membuat konten-konten dari video-video di YouTube gue ini agar ya bermanfaat buat kita semua. Oke guys, gitu aja ya guys. Thank you udah nonton. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi